Haleluya, puji Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Mari berikan kemuliaan pada Tuhan. Amin. Yes, jika kita masih berada sampai saat ini, berarti tugas kita di dunia ini belum selesai. Ya, Tuhan mau pakai kita lebih lagi. Amin. Yuk mari katakan samping kiri kanan saudara, Tuhan mau pakai kamu lebih lagi. Haleluya. Yes, amin. Mari sebelum kita memulai ibadah malam hari ini, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Allah ya Roh Kudus atas penyertaan-Mu Tuhan di awal bulan yang baru Tuhan. Engkau masih perkenankan kami Tuhan untuk beribadah malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan Yesus. Ibadah malam hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang bekerja atas kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus menjamah Tuhan kami yang ada dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau sudah berikan kekuatan Tuhan. Engkau sudah berikan penghiburan. Dan kasih-Mu Tuhan Yesus terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami persembahkan Tuhan ibadah malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Yes. Kita mau bersuka karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Yuk sama-sama kita nyanyi. Tuhan bersuka. Amin. Sebab kebaikan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan.
katakan bukan bersuka karena kebaikanmu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaranmu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan rahmatnya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Amin Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin Tuhan. Akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin Tuhan. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan kami. Yes, kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh, oh. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, amin Tuhan. Kami telah terima sukacita surga. Haleluya, amin. Yes, kita sekarang akan membacakan DNA gereja kita. Mari kita perkatakan sama-sama DNA gereja kita. Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Shalom saudara-saudara, mari kita deklarasikan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Aba. Kami tahu Tuhan, Engkau berjalan bersama dengan kami ya Bapa. Di sepanjang hidup kami Tuhan, tangan-Mu selalu menopang kami ya Aba. Terima kasih Tuhan.
Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Kami puji Engkau Allah, Engkau berkata di atas segalanya Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan, kami nantikan Engkau Tuhan berencana dalam hidup kami ya Aba. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan Tuhan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi kami ya Bapa. Amin Tuhan, sisiku. Engkau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu.
kesetiaan-Mu Tuhan ada di sepanjang tahun 2021 ini ya Bapa. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan di tahun 2022. Tapi satu yang kami tahu Tuhan, Engkau ada di sepanjang hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan sudah terbukti Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, di tahun depan Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan lagu ini. Engkau Tuhan yang telah berjanji. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Oh, amin Jesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia, lebih sungguh lagi. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu
bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur ya Allah. Kiralabasi, kiralalabalabalabalabalabalabalabalabala. Kiralabasi, kiralalabalabalabalabalabalabala. Kami bersyukur pada malam hari ini melalui doa malam House of Glory, di mana kami bisa berjumpa dengan keluarga Tuhan yang mempertemukan kami dalam Zoom meeting hari ini Bapa. Tuhan, bila Tuhan kuasa urapan-Mu menyertai hamba-Mu dan kami semua yang ada untuk bisa bersama-sama mendengarkan firman yang akan kami dengar bersama-sama ini. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang ada ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap boleh katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Odi, Pak Yo, dan semua teman-teman rekan-rekan sekerja Tuhan ya, yang memberikan kesempatan bagi saya hari ini untuk bisa sharing firman Tuhan. Saya dari Padang, dari Rayon 19, Provinsi Sumatera Barat, dan terimalah salam dari Padang. Saudara, kita kan ada dalam doa puasa dari tanggal 1 sampai 21. Nah, pada waktu permulaan doa puasa, saudara, saya mendapatkan pesan atau firman yang saya mau bagikan hari ini dalam Yesaya 58 ayat yang ke-14. Yesaya 58 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ya. Yesaya 58 ayat ke-14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya, saudara. Dalam bahasa Indonesia sehari-harinya dikatakan demikian, maka kamu akan mendapatkan kesenangan di dalam Tuhan. Aku akan membuatmu naik di ketinggian-ketinggian bumi. Jadi ketinggian-ketinggian bumi ini berbicara tentang gunung-gunung yang ada di bumi ini, saudara. Ya. Dan memberimu makan dari milik pusaka Yakub bapamu, sebab mulut Tuhanlah telah berfirman. Kita hari-hari ini punya tugas untuk menyelesaikan amanat agung. Tetapi kita menyadari bahwa satu gunung gak cukup untuk bisa menyelesaikan amanat agung atau menuntaskannya, saudara. Yang saya masukkan satu gunung itu mungkin gunung gereja saja atau gunung agama. Tetapi ada gunung-gunung yang lain yang disebut dengan 7 gunung yang ada di bumi atau di dunia ini. Nah, persoalannya, apakah kita sebagai gereja atau anak Tuhan ada nggak di level gunung-gunung itu, di puncak gunung-gunung tersebut, saudara? Karena dikatakan akhir zaman, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan akan berdiri. Dan bangsa-bangsa akan bisa melihat bahwa ada rumah Tuhan yang ada di atas gunung, saudara. Nah, saya juga percaya, saudaraku, kalau hari-hari ini kita tahu ada gunung pendidikan, ada gunung pemerintahan, ada gunung bisnis, ada gunung sosial, ada gunung art, media, dan seterusnya. Nah, persoalannya, gereja atau anak Tuhan itu ada di posisi yang mana? Kabar baiknya, saudara, bahwa hari ini Tuhan mengatakan, aku yang akan membawa engkau untuk melintasi atau mendaki naik ke puncak-puncak gunung yang tinggi itu, saudara. Tentunya Tuhan punya tujuan supaya bangsa-bangsa bisa melihat siapa yang ada di puncak itu, saudara. Nah, saya juga masih ingat, saudaraku, bahwa memang tidak melulu harus gereja yang satu gereja nggak mampu, saudara, ya, untuk bisa menyelesaikan amanat agung. Mungkin pendidikan. Ya, seperti kita tahu juga ORIU, Oral Roberts University, bisa melahirkan satu gerakan besar di dunia ini namanya Empower 21, saudara. Dan ini satu cara yang Tuhan mau naikkan. Bagaimana kita mesti bisa melihat potensi-potensi yang ada di rumah Tuhan atau di gereja Tuhan. Nah, sekarang kita kan sedang berjalan dalam puasa selama 21 hari, saudara. Nah, pesan ini saya dapatkan di awal dari berpuasa. Dan puji Tuhannya, saudara, bahwa puasa kali ini itu juga kita mendapatkan keterangan dari Yesaya pasal ke-58 tentang arti puasa, saudara. Ya.
Dalam Yesaya 58 ini dikatakan ada puasa yang benar atau puasa yang sejati. Ya. Tetapi artinya kita juga tentunya mengerti bahwa ada puasa yang nggak benar nih, ya kan? Kalau dikatakan ada puasa yang benar, berarti ada puasa yang nggak benar, saudara. Nah, tentunya kita pengen tahu, apa sih yang dimasukkan dengan puasa yang benar itu, saudara? Di dalam Yesaya 58, ayat yang ke-6, saya akan bacakan saja buat saudara. Yesaya 58 ayat ke-6. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat yang ke-7, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi saudara, ajakan atau himbauan yang Tuhan inginkan bagi kita ada di puncak-puncak gunung itu tentunya diawali dengan pengertian yang benar tentang kenapa kita puasa pada hari-hari ini, saudara. Nah, pengertian atau prinsip puasa yang Tuhan bukakan bagi kita yang pertama itu adalah dengan berpuasa kita akan membuka yang namanya belenggu-belenggu kelaliman, tali-tali pengikat, dan kuk-kuk yang memperhambakan diri gereja atau orang percaya, saudara. Saudara, kita percaya bahwa ini adalah merupakan satu cara yang Tuhan ingin perlihatkan kepada dunia, bahwa gereja pada hari-hari ini harus bebas daripada yang namanya tali-tali kuk atau perhambaan, atau ikatan-ikatan atau belenggu-belenggu. Dan memang kita tahu bahwa gereja itu adalah gereja yang bisa harus memberikan pengaruh, saudara. Ya. Tetapi tanpa disadari kadang-kadang juga ada gereja yang dalam tekanan keterikatan atau gereja bahkan boleh dikatakan terpenjara. Nah, ini saya punya satu cerita bagaimana satu kali ketika Petrus pernah ditanya oleh Tuhan bersama dengan murid-murid yang lain, menurut kata orang ini aku ini siapa? Jawabannya beragam. Ada yang katakan seperti Yeremia, Elia, ada atau salah satu daripada para nabi. Dan memang kalau kita buka survei hari-hari ini di dunia ini, barangkali jawabannya juga beragam. Tidak semua orang bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika itu Petrus dengan lantang menjawab. Ketika ditanya, Petrus menurut engkau aku ini siapa? Petrus ketika itu dengan lantang berkata, engkau Mesias adalah anak Allah yang hidup. Luar biasa, saudara. Wah, ketika itu Petrus mungkin ketika itu merasa bagaimana, dan ketika itu Tuhan langsung ngomong, Petrus, ingat bahwa apa yang kau katakan itu bukan berasal daripada pikiranmu sendiri, tapi berasal daripada Bapakku yang ada di sorga. Dan selanjutnya, aku akan memberikan mandat, kunci untuk mendirikan jemaatku. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Waduh, luar biasa mandat yang diberikan kepada Petrus atau gambaran daripada gereja, luar biasa. Tapi satu hari kelak, Petrus harus mengalami sebuah kenyataan. Kita buka sebentar, Kisah Rasul 12 ayat ke-5. Kisah Rasul 12 ayat ke-5. Kisah 12 ayat ke-5 dikatakan demikian. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Petrus harus mengalami sebuah realita bahwa dia ada dalam penjara pada waktu itu. Tetapi di luar penjara ada jemaat yang tekun berdoa. Nah, tentunya kita bertanya, siapa sih yang bisa memenjarakan Petrus? Kalau saudara membaca ceritanya itu Herodes. Siapa Herodes? Penguasa wilayah. Setiap kita itu ada teritorialnya. The rulers, spirits, pemerintah, penguasa, dan roh jahat yang ada di udara ini, saudara. Dan tetapi di luar penjara ada jemaat yang dengan tekun berdoa. Saya bersyukur Rayon 3 HOG punya kekuatan doa yang luar biasa. Dan kita percaya
bahwa doa kita itu bisa menerobos benteng-benteng, ikatan-ikatan, belenggu-belenggu, bahkan penjara-penjara yang ada. Dan ini dibuktikan oleh Petrus pada waktu itu. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Di dalam penjara, Petrus yang sudah kehilangan pengharapan. Di dalam penjara, gereja yang sudah mulai kering, kata Pak Niko tadi. Sudah putus asa, kapan berakhirnya situasi pandemi ini. Dalam penjara, ada tulang-tulang yang sudah mulai mengering, saudara. Kehilangan harapan. Tetapi, jemaat yang tekun berdoa, membawa aliran doa, untuk menembus pintu-pintu penjara. Dan menjumpai Petrus yang ada dalam penjara tersebut. Dan yang luar biasa, saudara, malaikat yang dibawa karena pengaruh doa daripada umat Tuhan, menepuk Petrus. Menepuk itu kalau dalam bahasa lain menggoncangkan, shaking. Ada kalanya gereja harus digoncangkan, saudara, untuk bangun dari tidurnya. Ada kalanya gereja harus ditepuk, saudara, untuk bangkit daripada keputusasaan. Dan Petrus alami itu ketika ditepuk. Maka dikatakan juga, seketika itu juga gugurlah rantai dari tangan Petrus. Dan apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi selanjutnya di dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Lalu malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Dan ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Selanjutnya apa yang terjadi, saudaraku? Alkitab mencatat secara jelas bahwa berikutnya dikatakan bahwa Petrus dikatakan disuruh untuk ikat pinggang dan kenakanlah sepatu. Kalau konteks dalam peperangan rohani, saudara pasti tahu bahwa ini berbicara tentang alat-alat peperangan rohani. Ikat pinggang kebenaran, sepatu kasut kerelaan untuk menyampaikan kabar baik atau Injil, saudara. Dan kenyataan, kalau gereja terpenjara, maka yang namanya ikat pinggang dan kasut kerelaan pun akan berhenti di dalam ikatan penjara yang mengurung, saudara. Dan dikatakan lagi di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, lalu ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Jubah juga sudah ditanggalkan. Jubah berbicara tentang identitas kita sebagai gereja atau hamba Tuhan. Karena kadang-kalanya, saudara, ketika kita dalam penjara atau terkurung, kadang-kadang kita sudah capek dengan identitas kita atau panggilan kita atau calling kita, saudara. Dan ketika itu disuruh kenakan lagi, saudara. Saya percaya jawatan dalam gereja masih ada sampai hari ini. Guru, penginjil, gembala, rasul, nabi, saudara. Tetapi apakah itu berfungsi nggak di dalam gereja hari-hari ini? Apakah itu mau tetap digunakan atau dipakai nggak, saudara? Dan saudara, saya percaya, ketika ada karunia sebagai seorang guru, maka saya percaya Tuhan bisa mengangkat guru ini untuk masuk dalam sektor pendidikan dan naik di puncak gunung pendidikan yang ada, education. Salah satunya Pak Yo ini kelihatannya. Ya, Pak. Ya kan? Jadi ada di puncak. Ya, mungkin di tempat Pak Yo nanti akan bisa melahirkan satu kegerakan yang luar biasa, saudara. Saya percaya itu, saudara. Mungkin ada juga yang punya karunia art, ya, seni, ya. Kita akan dibawa naik, saudara. Janji Tuhan itu. Masih banyak puncak-puncak gunung yang masih kosong diduduki oleh orang dunia ini, saudara. Tapi persoalannya, apakah gereja mau memakai identitasnya kembali, panggilannya, callingnya, saudara? Dan itu berbicara tentang bagaimana kekuatan karunia, potensi dan talenta yang ada dalam diri orang percaya. Dan ini sesuatu yang saya lihat, Tuhan bisa mengangkat begitu. Asal kita mau menggunakan, memberdayakan kembali calling jubah kita ini, saudara.
Dan selanjutnya, bagian yang terakhir, saya pikir ini waktunya sudah berjalan. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Penjara pada zaman dulu itu banyak lorongnya, banyak gangnya, banyak. Petrus ketika keluar dari pintu penjara yang pertama, kawal yang pertama, dia bingung. Ini pintu yang mana yang harus diambil? Tetapi malaikat katakan begini, Petrus, ikut aku. Ikut aku itu artinya kita ikut dengan tuntunan dan arahan Tuhan. Gembala pembina kita setiap bulan mengumpulkan kita untuk diarahkan, untuk ikut di dalam apa yang menjadi pesan Tuhan yang terkini, saudara. Dan pada akhirnya, Petrus bisa melihat, ketika dia ikut lewat kawal pertama, lewat kawal kedua, dan yang luar biasa, pintu gerbang besi di kota itu terbuka dengan sendirinya. Saya percaya ini adalah waktunya bagi gereja untuk tampil bersinar, untuk menduduki tempat-tempat yang tinggi, gunung-gunung yang tinggi yang ada di bumi ini, untuk menyelesaikan amanat agung bersama-sama. Kita percaya, saudara, HOG punya andil untuk menyelesaikan amanat agung. Karena saya melihat banyak orang-orang potensial yang ada di HOG. Pak Audi, almarhum orang tua Pak Audi dari dulu, itu sudah memberikan mandat bagi gereja kita Gatot Subroto bersama-sama untuk membangun gereja ini bersama-sama. Luar biasa. Nah, sekarang Pak Audi. Wah, luar biasa, saudara. Saya bangga dan terhormat bisa mendapatkan keluarga dan sahabat yang luar biasa, yang konsisten sampai hari ini, saudara. Nah, mari kita bersama-sama, saudara. Kami ada di Padang juga, saya katakan, nggak mudah. Tapi kita nggak kehilangan akal, saudara. Ya, kalau gereja kita nggak boleh nginjil, satu-satunya gereja Pak Niko, Andar Pak Niko di Rayon yang belum pernah mengadakan HMC adalah Padang, saudara. Satu-satunya. Seluruh Rayon udah. Ya karena nggak bisa. Ya nggak mudah mendapatkan izin apa KKR di lapangan apa dan segala, nggak mudah. Tetapi itulah keadaan kita. Kita nggak putus asa. Kita percaya kemuliaan Tuhan pasti hadir bagi Provinsi Sumatera Barat ini. Dan saya percaya, saudara, prinsip bagaimana membuka ini bela terjadi dalam hidup kita, agar ada belenggu, ikatan, penjara, atau apapun juga, hari-hari ini kita minta hanya satu kuasa yang sanggup untuk melepaskannya. Kuasa doa yang minta Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus akan melepaskan jiwa-jiwa yang terikat, jiwa-jiwa yang terbelenggu. Haleluya. Oke, yang kedua ya, dalam prinsip yang kedua, saya akan bacakan di dalam Yesaya pasal yang ke-58 tadi. Yesaya 58 ayat yang ke-7. Yesaya 58 ayat ke-7. Haleluya, puji Tuhan. Yesaya 58 ayat yang ke-7. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Prinsip kebenaran puasa yang kedua adalah bagaimana kita rela berbagi, saudara. Kalau saudara lihat di sini dikatakan, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Jadi roti yang dipecahkan itu, saudaraku, berbicara tentang apa yang ada pada kita dengan segala keterbatasannya, saudara. Ya, roti yang ada dipecah, saudara. Ya, roti yang ada dipecah, bukan ada stok roti yang lain, saudara. Dan saya melihat ini adalah manajemen Allah yang Tuhan mau bicarakan kepada kita di tengah situasi yang sulit. Ya. Apakah kita percaya ada manajemen sorgawi yang sanggup untuk melipat gandakan apa yang kita pecahkan itu? Masih ingat Bapak Ibu cerita 5 roti dan 2 ikan? Dari apa yang ada padanya itu harus dipecahkan, saudara. Wah, gak gampang. Hari sudah mulai malam. Perut sudah mulai lapar. Harus berbagi kepada yang lain. Gua lapar. Masa harus bagi lagi kepada yang lain? Tapi kata Tuhan, pecahkan dan serahkan kepadaku, kata Tuhan. Dan saya tahu ini adalah manajemen sorgawi yang akan membuat kita bisa melihat satu pelipat gandaan yang luar biasa. Ketika kita rela untuk berbagi dalam masa sulit ini.
Puasa, kita semuanya lapar, saudara. Tetapi dalam cerita ini dikatakan, kamu harus bisa memecahkan rotimu bagi orang yang lapar juga. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Kami pernah mengalami masa sulit dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan, saudara. Saya adalah seorang yang pengusaha, tapi usahanya bangkrut. Dan ketika usaha kita tutup, maka kita pada waktu itu banyak diam di rumah. Dan akibatnya makan, minum kita juga kadang-kadang disupport oleh saudara atau family. Dan satu hari ada orang yang datang ke rumah kami sore-sore. Ya, saya tahu bahwa dia adalah anggota persekutuan kami pada waktu itu. Dan ketika itu Bapak ini katakan, Pak Johan, maaf kalau saya mengganggu Bapak. Saya tahu Bapak lagi susah. Oh ya, nggak apa-apa. Boleh nggak saya dipinjamin uang, Pak? Wah, saya katakan, kalau uang saya nggak punya nih. Kalau boleh tanya, uangnya buat apa, Pak? Untuk beli beras, Pak. Untuk makan kami di rumah. Wah, saya jadi ingat. Kalau beras, baru 3 hari yang lalu ada yang kasih nih. 1 karung 20 kilo lebih kurang. Oh, masih ada tuh kalau beras. Kalau Bapak mau beras, ayo saya kasih beras. Jadi ketika itu saya ambil beras itu yang karung itu dan ambil satu kantong kresek. Ya kalau Padang namanya kantong asoy. Kantong plastik kecil itu kantong asoy, saudara ya. Kalau di Jakarta kantong kresek. Oke, Bapak pegang ya, tuang. Dan ketika kantong itu kan palingnya isinya 1 liter itu. Ketika itu dia katakan, ya terima kasih Pak ya. Dia pegang kantong itu, terima kasih. Saya pegang tangannya. Pak, Anda bukan bagian Anda yang itu. Bagian Anda karung yang sisa ini. Hah? Yang banyak ini Pak? Iya, itu bagian Anda. Ketika itu dia katakan, iya Pak Johan, saya tahu Bapak Johan lagi susah. Iya, saya juga langsung ngomong, orang susah ketemu dengan orang sulit. Yang satu susah, yang satu lagi sulit, saudara ya. Tetapi prinsip kerelaan untuk berbagi itu, saudaraku, mesti ada. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika itu dia katakan, Pak, bawa pulang itu, saya hanya kantong kecil ini saja, Pak. Saudara tahu, dalam 3 hari, ada tiba-tiba yang datang kepada saya. Pak Johan, ada proyek nih. Wah, proyek, lagi nggak ada proyek, tadi dengar proyek itu rasanya bangkit lagi, saudara ya. Proyek apa? Kasih makan orang. Kasih makan di mana? Tambang batu bara. Berapa banyak? 1.100 orang setiap hari. Loh, modalnya dari mana? Tenang, kalau gue yang sudah ngomong, gue yang kasih modal. Dia ngomong gitu. Wah, luar biasa. Jadi, gimana? Ya kamu dapat saham. Kamu kerjakan aja. Aku, wah puji Tuhan. Hari itu saya melihat bagaimana kuasa Tuhan yang hebat bekerja, tidak pernah melepaskan, bagaimana orang-orang yang rela berbagi dalam masa sulit sekalipun. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Wah, saya menikmati benar, saudaraku, 1.100 orang satu hari kita bekerja untuk memberi makan, itu luar biasa pada waktu itu, saudara. Dan kita percaya ini cara Tuhan, manajemen Tuhan. Elia disuruh pergi ke janda Sarfat juga demikian. Ya. Rela berbagi dalam masa sulit. Puji Tuhan, saudara, kami hari-hari ini juga exciting karena kami sedang melihat banyak perkara-perkara yang luar biasa yang kami alami, saudara, di dalam kehidupan ini. Terutama ketika kita masuk dalam puasa raya tanggal 1 sampai tanggal 21 ini. Kami mengadakan doa tiap hari itu dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore, ya 5 kali pertemuan sih, saudara. 5 kali pertemuan tiap hari. Ya. Dan puji Tuhan, kita banyak mendapatkan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan yang mengarahkan kepada kita untuk bertindak dalam masa-masa yang sulit ini. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini, Pak Audi, Pak Yonatan, terima kasih untuk semua kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ingatkah saudara akan kisah seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser? Tuhan Yesus memperhatikan persembahannya dan mengatakan bahwa janda itu memberikan lebih banyak karena ia memberi dari kekurangannya.
Berbahagialah kita yang memberi, bahkan yang memberi sekalipun dalam kekurangan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS yang ada di samping saya atau transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk setiap berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak kalau saat ini kami memberikan persembahan, kiranya berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi berkat Tuhan, untuk mereka yang memerlukan pertolongan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, kami mengundang adik-adik untuk ibadah anak bersama-sama via Zoom tanggal 5 Desember 2021 jam 10 pagi. Ibadah Youth diadakan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 jam 2 siang via Zoom, dilayani oleh Ko Daniel Winardi. Ibadah JC diadakan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 jam 16.30 sore via Zoom yang akan dilayani oleh Kak Peggy. Ibadah Dewasa Muda Next Generation diadakan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 jam 8 malam via Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu usia dewasa muda untuk ibadah bersama. Kami mengajak jemaat dan pengerja untuk berpartisipasi dalam Christmas e-card GBI HOG untuk mengucapkan selamat Natal kepada rekan pelayanan, teman, ataupun keluarga. Caranya cukup isi data Google Form di bit.ly/natalhog, lalu pilih template kartu yang diinginkan. E-card saudara akan dimasukkan ke dalam IG GBI HOG. Pendaftaran e-card paling lambat tanggal 19 Desember 2021. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, setelah ibadah dapat tetap tinggal dalam room ini. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Ibadah doa malam Sabtu depan tanggal 14 Desember 2021 jam 7 malam akan dilayani oleh Pastor Audi Rohadi. Ibadah ini disertai perjamuan kudus. Mari kita terus on fire dan semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Tiba saatnya kita akan menyatukan hati kita bersepakat, kita berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur Bapak, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Bapak. Kami berdoa Tuhan, kami bersyafaat malam hari ini dimulai dari jemaat-jemaat kami Tuhan. Kami mendoakan jemaat dan pengerja yang ada di HOG Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Bapak Stefanus Budi yang dalam pemulihan setelah operasi katarak. Terus kami berdoa Tuhan, kami mintakan pemulihan yang sempurna di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan, berkat Tuhan, pemulihan kesehatan yang dari Tuhan adalah janji Tuhan, adalah berkat Tuhan bagi setiap orang percaya. Kiranya Kau berkati Pak Stefanus Budi Tuhan, dan juga kami bawa jemaat Tuhan, suami dari Ibu Heni, yang di Medang Tuhan, kami bawa dalam tangan Tuhan. Kami tahu berkat keselamatan ada atas keluarga ini Tuhan, dan juga kesembuhan ilahi terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau banyak berbicara Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan atas suami dari Ibu Heni. Terima kasih Bapa, kami bawa setiap pengerja-pengerja-Mu Tuhan, setiap kami yang telah mendengar firman Tuhan. Pakai kami Tuhan, lipat gandakan Tuhan talenta, karunia rohani yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sehingga dengan pengurapan Tuhan di dalam keseharian kami bangkit, kami memberi yang terbaik.
Kami berharap senantiasa kepada Tuhan. Dan kami siap Tuhan, bila mana Tuhan membuka jalan untuk kami menyampaikan Injil itu Tuhan. Kabar baik itu Tuhan. Melalui kesaksian kami Tuhan. Melalui kualitas pekerjaan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Gembala pembina kami beserta keempat wakilnya. Ketua Rayon 3 kami Tuhan beserta kedua wakilnya. Kami bawa gembala cabang kami Pak Audi Tuhan. Ibu Mona dan keluarganya dalam tangan Tuhan. Kami terus mintakan tuntunan Tuhan. Strategi-strategi yang datangnya dari Tuhan. Ada Tuhan perlindungan kuasa darah Yesus. Ada atas pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami bersyukur untuk visi. Untuk tahun 2022 kami bersyukur. Engkau ajaib Tuhan. Tuntunanmu begitu spesifik, begitu dahsyat. Dan kami percaya Engkau yang akan terus menyingkapkan bagi para pemimpin rohani kami. Sehingga sungguh-sungguh pengurapan Tuhan memampukan mereka untuk menggembalakan jiwa-jiwa. Memenangkan jiwa-jiwa. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Ada api Pentakosta ketiga. Ada penuaian yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Indonesia. Mari kita mengangkat tangan kita bersyafaat untuk Indonesia. Kami minta perlindungan kuasa darah Yesus tutup bungkus setiap kami Tuhan. Anggota keluarga kami berdoa buat Indonesia. Kami berseru buat Indonesia Tuhan. Kami mintakan pertobatan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada atas Indonesia Tuhan. Berkati presiden kami Tuhan. Wakil presiden kami, seluruh kabinet pemerintahan yang ada, bahkan Tuhan di tempat-tempat terpencil, terluar, pulau-pulau yang terisolasi Tuhan, kami tahu Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas, revival tidak terbatas, pekerjaan Roh Kudus, penerjemahan Alkitab, misionaris yang ada, jaringan-jaringan doa di daerah-daerah. Kami tahu Engkau bekerja Tuhan. Engkau memakai Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan di pelosok-pelosok daerah yang ada. Engkau memakai mereka Tuhan. Dan melalui mereka Tuhan, ada penuaian, ada revival terjadi Tuhan. Kami patahkan setiap kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan. Kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya ada pemulihan untuk Indonesia. Ada pemulihan di bidang ekonomi. Di bidang pariwisata Tuhan. Kami tahu Tuhan. Engkau sedang bekerja Tuhan. Engkau memberikan ide-ide yang kreatif Tuhan. Untuk usaha, untuk industri kreatif. Kami percaya Tuhan Engkau akan memakai Tuhan. Industri-industri ini Tuhan. Untuk menjadi berkat buat Indonesia. Kami bawa juga daerah-daerah yang sedang mengalami bencana Tuhan. Khususnya untuk Lumajang, untuk Malang Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kuatkan Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Kuatkan Tuhan setiap gubernur Tuhan, setiap wali kota yang ada Tuhan, setiap badan penanggulangan bencana Tuhan, mereka yang ada di daerah-daerah Tuhan, Kau memberikan kesatuan hati, Kau memberikan mereka hikmat untuk menyelesaikan, untuk menolong Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau melalukan Tuhan, bencana-bencana ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kekuatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, shalom itu terus ada untuk Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Dan kiranya
Bapa, hamba berdoa buat setiap umat-Mu ya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Sembuh, dipercepat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, Tuhan sediakan jalan keluar. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Anggur yang baru tersedia. Anggur yang baru Kau curahkan buat keluarga-keluarga yang dalam tekanan, dalam masalah ya Tuhan. Mereka yang dalam masalah ekonomi, Tuhan sediakan terobosan demi terobosan dalam usaha, dalam bisnis. Terobosan yang tidak pernah terfikirkan, terobosan yang baru, pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, kami percaya semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir malam hari ini, khususnya yang dari Rayon 3 bahkan Rayon 19, Tuhan diberkati, Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah itu daripada Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka rumah tanggamu, keluargamu, usaha pekerjaanmu diberkati, ekonomimu diberkati, kesehatanmu diberkati, anak-anakmu diberkati. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan menjadikannya berhasil. Bersama-sama kita katakan, amin.